Harmonisasi bukan untuk menyeragamkan, tapi untuk merayakan keberagaman. Kompas TV haruslah juga jadi Indonesia Mini, seperti petuah pendiri Kompas Gramedia, Bapak Yaakob bilang. 14 tahun Kompas TV berdiri, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Dalam 3 tahun terakhir, Pusat Pemberdayaan Industri Halal PPIH Kementerian Perindustrian telah memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada 3.095 industri kecil. Keberadaan Pusat Pemberdayaan Industri Halal membantu mengembangkan ekonomi syariah Indonesia. Selengkapnya dalam Mata Indonesia, Berdaya Industri Halal Nasional. Kamis 11 September pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa rapat perdana dengan Komisi 11 DPR Rabu pagi. Dalam rapat, ia meyakinkan anggota Dewan atas kemampuannya mengelola masalah ekonomi termasuk keuangan negara. Rapat perdana Menko Purbaya dengan Komisi 11 DPR dipimpin Ketua Komisi Muhammad Misbahkun. Rapat membahas pengantar rencana kerja dan anggaran tahun 2026 di Kementerian Keuangan. Dalam rapat, ia juga memaparkan pengalamannya di bidang ekonomi, sekaligus meyakinkan anggota Dewan atas kemampuannya dalam mengelola masalah ekonomi termasuk ekonomi negara. Kerja dan anggaran Kementerian Keuangan, Pagu Anggaran langsung membantu tim think tanknya Pak SBY di Brighton Institute, sering memberi masukan. 2010 staf khususnya Pak Hatta Rajasa, 2015 masuk ke KSP membantu Pak Lut dan memberi masukan ke Pak Jokowi juga ketika sedang susah. Jadi bagaimana manage ekonomi itu bukan barang baru untuk saya. Ini jangan bilang sombong ya. Tapi kan Anda mesti tahu, nanti saya harus meyakinkan bapak-bapak kan. Saya pamit undur diri. Suasana haru menyelimuti Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Selasa kemarin. Sebagian besar pegawai Kemenkyu melepas Sri Mulyani Indrawati usai purna tugas. Dilepas dengan lagu bahasa kalbu yang dinyanyikan hampir seluruh pegawai Kemenkyu, Sri Mulyani tak kuasa menahan tangis. Pada kesempatan ini, ia juga berpesan kepada pegawai agar tidak lelah mencintai bangsa Indonesia. Tak hanya Sri Mulyani, sebagian pegawai turut meneteskan air mata saat melepas Sri Mulyani. Beberapa di antaranya membawa setangkai mawar putih dan diberikan kepada Ibu Ani, begitu ia biasa disapa. Sri Mulyani Indrawati telah menjabat sebagai Menteri Keuangan RI pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama tahun 2005 hingga 2010. Ia kembali diangkat sebagai Menkyu oleh Presiden Jokowi pada 2016 hingga 2024. Kemudian di awal pemerintahan Presiden Prabowo, Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan untuk Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 2010 hingga 2016 ini kemudian menjadi salah satu menteri yang dirombak oleh Presiden Prabowo pada 8 September 2025. Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudisadewa telah berlangsung di kantor Kementerian Keuangan Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Sri Mulyani meminta agar ruang privasi dan pribadinya sebagai warga negara biasa dapat dihormati. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudisadewa, seorang ekonom
yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sebagai Menteri Keuangan yang baru, Purbaya berjanji sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mempercepat program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Menjawab soal inflasi, Purbaya bilang kekhawatiran inflasi sebagai dampak kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi saat ini belum beralasan. Inflasi akan terjadi, artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi, tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain. Purbaya Yudi Sadewa menjabat Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani. Di awal dirinya menjabat, Menkyu Purbaya sempat mendapat sorotan publik usai merespons tuntutan rakyat 17+8. Kala itu Purbaya menyebut jika tuntutan publik 17+8 merupakan suara sebagian kecil rakyat. Meski demikian, Purbaya langsung memohon maaf atas kesalahan ucapannya. Tim Liputan, Kompas TV. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang, kami segera kembali. Minum 1 kaplet Caldana Flex setiap hari